Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Febrianti dengan NIM akhir 234 dari Prodi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Ingin mempresentasikan mengenai kepailitan serta salah satu contoh kepailitan yang terjadi pada PT Sariwangi. Nah, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Sultansyah, SE MAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum, Bisnis, dan Komersial. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri tentunya, yang kedua orang tua saya yang telah membantu saya dalam presentasi kali ini, serta teman-teman saya yang saya sayangi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama merupakan definisi kepailitan. Nah, kepailitan sendiri merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Nah, kepailitan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa yang disingkat dengan UUK 2004. Nah, menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan ini merupakan cita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Nah, pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, berdasarkan rumusan pengertian tersebut, mungkin dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah cita umum atau base leg atas kekayaan debitur pailit. Baik, selanjutnya merupakan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit. Yang pertama itu ada debitur. Ayat pertama menyebutkan jika debitur memiliki lebih dari 2 kreditur dan tidak mampu untuk membayar utang, paling sedikit 1 hutang yang telah jatuh tempo, maka dinyatakan pailit. Nah, dengan putusan pengadilan, baik itu atas permohonan satu atau lebih krediturnya atau atas permohonannya sendiri. Nah, yang kedua itu ada kreditur itu sendiri dimaknai sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan tanggungan atau piutang dari debitur tersebut. Nah, piutang ini merupakan hal untuk menuntut pemenuhan prestasi atau hutang. Nah, dalam ayat 1 ini juga disebutkan jika kreditur yang meminjamkan uang dengan mengajak satu kreditur lainnya bisa mengajukan permohonan pailit, atau bahasa lainnya kreditur bisa menagih hutangnya di pengadilan. Yang ketiga merupakan kejaksaan. Nah, kejaksaan ini pengajuan permohonan kepailitan bisa juga diajukan oleh kejaksaan, namun atas dasar kepentingan umum. Nah, maksud kepentingan umum di sini adalah kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bangsa dan negara. Contohnya itu seperti debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaannya, debitur melarikan diri, debitur memiliki hutang yang berasal dari himpunan masyarakat, atau debitur memiliki utang kepada BUMN atau badan usaha lain sejenisnya. Nah, jika beberapa hal di atas itu terjadi, maka kejaksaan berwenang mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan yang bersangkutan. Dan yang keempat merupakan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini jika perusahaan debitur adalah lembaga bank, maka yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan yakni Bank Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada syarat-syarat kepailitan. Yang pertama itu harus adanya utang. Yang kedua itu ada 2 atau lebih kreditor. Nah, kreditor ini adalah orang yang punya piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, itu disebut dengan kreditor. Nah, kreditor ini mencangkup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Nah, yang ketiga ini ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena keputusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase. Dan yang ketiga, hal tersebut merupakan harus adanya 2 kreditor dan lebih, dan harus adanya utang yang telah jatuh tempo dan juga dapat ditagih. Nah, dan juga dapat dibuktikan secara sederhana. Nah, permohonan pernyataan pailit ini harus dikabulkan pengadilan niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka permohonan persyaratan pailit akan ditolak.
Selanjutnya ada prinsip kepailitan. Yang pertama itu prinsip paritas kreditorium atau kesetaraan para kreditor. Nah, prinsip ini merupakan bahwa itu semua kreditor itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya dari harta yang telah pailit tanpa pandang jenis atau hak atas piutangnya. Yang kedua, prinsip pari passu pro rata parte atau pembagian yang sama secara proporsional. Nah, prinsip ini tuh merupakan perwujudan dari prinsip paritas kreditorium dalam praktiknya. Dan yang ketiga itu ada prinsip struktur pro rata atau pembagian proporsional terstruktur. Nah, prinsip ini merupakan variasi prinsip pari passu di mana terdapat klasifikasi atau prioritas dalam pembagian harta pailitnya. Yang keempat ada prinsip debt collection atau penagihan utang. Nah, prinsip ini tuh menekankan pada upaya penagihan utang secara terstruktur dan efisien dari debitur pailit. Yang kelima ada prinsip utang atau prinsip absolut. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa seluruh utang debitur pailit harus dibayarkan meskipun jumlah hartanya tidak mencukupi. Yang keenam itu ada prinsip debt pooling atau penggabungan utang. Nah, prinsip ini tuh memungkinkan penggabungan beberapa utang menjadi satu kesatuan yang tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berikut prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh pernyataan pailit dari pengadilan niaga. Yang pertama itu ada pengajuan ke pengadilan. Nah, pengajuan permohonan pailit ini harus dilakukan kepada ketua pengadilan. Dalam hal ini tuh wajib menggunakan kuasa hukum berlisensi kurator advokat yang tujuan itu untuk didaftarkan ke panitera pengadilan. Nah, yang kedua itu penyampaian pernyataan permohonan pailit. Nah, panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat itu 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Nah, hari sidang ini akan ditetapkan dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan itu didaftarkan. Nah, yang ketiga itu ada sidang pemeriksaan permohonan kepailitan. Nah, sidang pemeriksaan ini itu dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang keempat itu pemanggilan debitur oleh pengadilan. Debitur wajib dipanggil oleh pengadilan jika permohonan pailit ini itu diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Nah, yang kelima itu ada pemanggilan kreditur. Nah, kreditur ini bisa dipanggil pengadilan jika pernyataan pailit itu diajukan oleh debitur dan juga terdapat keraguan di dalamnya dalam persyaratan pailit yang perlu dipenuhi tersebut. Nah, yang keenam itu ada pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat pemanggilan atas debitur atau kreditur yang akan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat paling lama itu 7 hari sebelum persidangan pertama dilakukan. Dan yang keempat itu ada keputusan pengadilan terkait kepailitan putusan pengadilan tersebut. Nah, permohonan pailit ini harus dikabulkan jika terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit itu terpenuhi. Nah, putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah didaftarkan. Yang kedelapan itu ada pembacaan putusan pertimbangan hukum yang mendasari putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut dan harus termuat secara lengkap di dalamnya. Nah, putusan tersebut juga harus memuat pendapat majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, sekalipun ada upaya hukum atas putusan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Produk teh celup Sariwangi begitu laris manis di pasaran, seolah baik-baik saja penjualannya dan lantas mengapa bisa pailit? Nah, kabar pailitnya Sariwangi ini kontan menjadi trending topik di media sosial dan warganet pun ramai-ramai memposting kenangan manis saat mengonsumsi teh celup Sariwangi tersebut. Nah, mereka pun gagal paham di balik semerbak dan melegendanya produk teh celup ini. Siapa sangka PT Sariwangi sang produsen berakhir tragis, yakni dinyatakan pailit. Kok bisa? Nah, sebelum mengetahui penyebab kebangkrutan PT Sariwangi, alangkah baiknya jika kita menguak sedikit sejarah dan sepak terjang PT Sariwangi sebagai penghasil produk yang digemari hampir seluruh rakyat Indonesia. Nah, PT Sariwangi Indonesia
ini atau lebih dikenal dengan PT Sariwangi Kultural awalnya itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading komoditas teh, yang kemudian perusahaan ini bertransformasi menjadi produsen teh. Nah, perusahaan ini itu didirikan oleh Johann Alexander Supit pada tahun 1962 dan berkantor di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Nah, sebelum mendirikan perusahaan ini, Johann diketahui sebelumnya telah bekerja pada perusahaan lain seperti Peak, Friend Co. Ltd dan Johnson Tetley Company. Nah, dalam perjalanannya pada tahun 1973, PT Sariwangi memperkenalkan inovasinya kepada perkembangan tren komoditas teh di Indonesia, yaitu teh celup. Nah, sebelum inovasi teh celup ini dipopulerkan oleh PT Sariwangi dan merebak di kalangan masyarakat Indonesia, sebetulnya konsep teh celup ini sudah lama ada. Nah, ide ini itu ditemukan secara tidak sengaja oleh Thomas Sullivan, seorang pedagang kecil teh dan kopi dari New York. Nah, Thomas Sullivan ini menggunakan kain sutra untuk mengemas teh yang akan dijual kepada para pelanggannya. Nah, cara tersebut itu dilakukannya untuk menghemat biaya pengemasannya yang masih menggunakan kaleng dan memotong biaya produksi teh yang harus disuplai dalam jumlah banyak. Nah, para pelanggan pun yang telah menerimanya akhirnya menyadari bahwa cara menyeduh teh di dalam kain itu lebih praktis dibanding menyeduh teh dengan penyaringan metal. Nah, sehingga permintaan teh celup itu melonjak dan akhirnya teh celup pun semakin populer dan komersilkan dalam pasar tahun 1904. Nah, kembali pada sepak terjang PT Sariwangi, pada tahun yang sama pula dengan pertama kali teh celup ini diperkenalkan perusahaan dan mulai resmi berdiri. Nah, setelah berhasil memasarkan produknya pada pasar di dalam negeri, pada tahun 1985 PT Sariwangi itu mulai mengekspor produknya ke mancanegara, termasuk di dalamnya itu ada negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, juga negara kawasan Timur Tengah dan juga Rusia. Nah, PT Sariwangi ini juga menjadi penyuplai teh dalam kantong dengan produksi mencapai 8 juta kantong per tahun. Nah, terlepas dari kegemilangan PT Sariwangi dalam pembangunan dan mempertahankan usahanya, tentunya akan ada masa-masa buruk yang harus dihadapi perusahaan untuk bertahan. Pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 17 Oktober, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari salah satu kreditor, yakni PT Bank ICBC Indonesia, terhadap Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Maskapai Perkebunan Indosumber Wadung. Nah, akibat dari putusan ini, PT Sariwangi dan juga anak perusahaannya resmi dinyatakan pailit. Nah, penyebab kepailitan PT Sariwangi ini adalah perusahaan salah menginvestasikan modalnya untuk pembuatan sistem drainase atau penyiraman air, namun hasilnya itu tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Nah, penyebab lainnya juga perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan untuk investasi yang tujuannya itu untuk meningkatkan produksi perkebunannya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini membuat perusahaan kesulitan dalam membayar cicilan kepada sejumlah krediturnya. Nah, kreditur yang tidak segera mendapat uang, mereka pun kembali membuat sejumlah kreditur melayangkan tagihannya. Nah, di antara para kreditur itu terdapat 5 bank yang melayangkan tagihannya seperti PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, PT Bank Panin Indonesia Tbk, dan PT Bank Commonwealth. Walaupun dalam hal tersebut PT Wangi telah dinyatakan pailit dan Sariwangi tetap akan diproduksi. Nah, hal itu dikabarkan melalui akun Facebook Unilever secara langsung, dan dalam siaran pers tersebut dijelaskan bahwa Unilever merupakan pemilik brand dari PT Sariwangi. Nah, selain itu Unilever tak ada kaitannya dengan PT Sariwangi AEA dan PT MPISW Unilever yang menyebut kalau PT Sariwangi ini pernah menjadi rekanan usaha untuk memproduksi teh Sariwangi tersebut dan sudah tidak lagi sekarang. Nah, walaupun PT Sariwangi telah tidak beroperasi kembali, namun hasil produknya tetap bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia, dan pihak Sariwangi itu juga mengklaim berkat mereka juga minuman teh dapat naik kelas sebagai minuman pilihan rakyat Indonesia.
dan juga sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia. Selain hal itu, di balik cerita bangkrutnya PT Sariwangi, terdapat pelajaran yang dapat diambil tentang bagaimana suatu instansi harus berhati-hati dalam mengelola keuangannya terhadap suatu hal yang bernilai besar. Nah, walaupun mempunyai modal dalam jumlah yang banyak, tetapi itu juga harus mempunyai cadangan yang memadai untuk menutup kerugian yang akan terjadi nantinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.